Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah metode numerik dengan topik bahasan penyelesaian persamaan parabola dengan menggunakan skema eksplisit. Metode penyelesaian persamaan diferensial parsial. Ada beberapa metode penyelesaian persamaan diferensial parsial, yaitu metode beda hingga atau finite difference method, kemudian metode elemen hingga atau finite element method, dan metode karakteristik. Dalam video ini kita akan mempelajari metode beda hingga. Penyelesaian persamaan parabola dengan metode beda hingga ada dua metode atau skema dasar, yaitu skema eksplisit dan skema implisit. Pada skema eksplisit, variabel pada suatu titik dihitung secara langsung dari variabel di beberapa titik di sekitarnya pada waktu sebelumnya yang sudah diketahui nilainya. Sedangkan skema implisit, untuk menghitung variabel di suatu titik, perlu dibuat suatu sistem persamaan yang mengandung variabel di titik tersebut dan titik-titik di sekitarnya pada waktu yang sama, yang nilainya belum diketahui. Penggunaan skema eksplisit itu lebih mudah, namun ada kendala terjadinya ketidakstabilan hitungan apabila digunakan langkah waktu yang besar. Video ini mempelajari skema eksplisit. Sedangkan skema implisit akan dibahas pada video berikutnya. Berikutnya adalah penyelesaian persamaan parabola. Sebagai contoh adalah perambatan panas pada batang besi. Jadi gambar di bawah ini adalah batang besi AB dengan panjang L. Kemudian pada ujung batang, yaitu titik A, dipanasi. Panas ini akan merambat dari A menuju B. Perambatan panas itu bisa digambarkan dalam bentuk persamaan satu, yaitu dt per dt sama dengan kd kuadrat t per dx kuadrat. Dengan T besar ini adalah temperatur, T kecil adalah waktu, K adalah koefisien perambatan panas, sedangkan X adalah jarak ruang. Persamaan 1 berlaku untuk X antara 0 sampai L dan juga waktu T antara 0 sampai T, di mana T adalah waktu hitungan. Kondisi awal dan batas diberikan oleh bentuk ini, yaitu kondisi awal, yaitu temperatur di sepanjang batang pada waktu ke-0 sama dengan Fx yang nilainya ini diketahui. Ini berlaku untuk X antara 0 sampai L. Kemudian kondisi batas hulu, yaitu temperatur di titik X sama dengan 0 di sepanjang waktu T. Ini diketahui bentuknya adalah G0T yang diketahui nilainya. Ini berlaku untuk T kurang dari 0 sampai T sama dengan atau lebih kecil T. Kemudian kondisi batas hilir, yaitu temperatur di ujung batang L sepanjang waktu T diberikan dengan bentuk G1T yang nilainya diketahui. Ini berlaku antara T mulai dari 0 sampai ke T lebih kecil atau sama dengan T. Gambar di samping adalah bidang hitungan perambatan panas. Ini adalah batang besi yang dibagi menjadi sejumlah pias dengan panjang pias delta X. Kemudian kita buat bidang hitungan pada sumbu X dan sumbu T. Bidang hitungan ini dibagi menjadi sejumlah pias sama dengan pembagian pias pada batang besi.
pada sumbu X mulai dari titik I sama dengan 1, 2, 3 sampai I sama dengan M. Panjang pias adalah delta X, kemudian ordinatnya adalah waktu T mulai dari N sama dengan 1, 2 sampai N sama dengan N besar. Kemudian interval waktu adalah delta T. Kemudian ini adalah kondisi awal, yaitu temperatur pada awal hitungan yang diketahui nilainya di setiap titik hitungan ini. Sedangkan kondisi batas hulu adalah temperatur di titik I sama dengan 1 sepanjang waktu mulai dari N sama dengan 1, 2 sampai N besar. Ini adalah kondisi batas hulu. Sedangkan kondisi batas hilir adalah temperatur yang diketahui pada titik M sepanjang waktu hitungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema eksplisit. Pada skema eksplisit, variabel pada waktu N+1 dihitung berdasarkan variabel pada waktu ke N yang sudah diketahui nilainya. Kemudian persamaan perambatan panas yang merupakan persamaan diferensial parsial diubah dalam bentuk beda hingga. Untuk itu kita buat jaringan titik hitungan seperti pada gambar di bawah ini, yaitu pada sumbu X ini ada titik I, I-1, I+1 dengan jarak interval antara titik hitungan adalah delta X. Kemudian pada ordinat ini adalah titik N, N-1, N+1 dengan interval waktu adalah delta T. Pada skema eksplisit, itu nilai temperatur pada waktu ke N itu sudah diketahui, yaitu titik I pada waktu N, I-1 pada waktu N, dan juga I+1 pada waktu N, ini sudah diketahui nilainya. Jadi titik yang biru ini sudah diketahui nilainya. Jadi di sini ada penjelasan penyelesaian diketahui sampai waktu ke N. Kemudian kita akan menghitung temperatur di titik I pada waktu N+1 seperti ditunjukkan oleh titik warna merah ini. Dengan menggunakan skema ini, kita akan mengubah bentuk persamaan perambatan panas, yaitu dt per dt sama dengan K d kuadrat T per dx kuadrat menjadi bentuk persamaan beda hingga. T di titik X pada waktu ke T itu ditulis dalam bentuk TI. Jadi bentuk dt per dt itu bisa diubah menjadi TI pada waktu N+1 min TI pada waktu N dibagi delta T. Kalau kita lihat pada gambar di samping, dt per dt itu sama dengan TI pada waktu N+1 dikurangi TI pada waktu N dibagi delta T. Kemudian bentuk d kuadrat T per dx kuadrat ini bisa diubah dalam bentuk TI min 1 pada waktu N dikurangi 2 TI pada waktu N plus TI plus 1 pada waktu N dibagi delta X kuadrat. Jadi d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan TI min 1 pada waktu N min 2 TI pada waktu N plus TI plus 1 pada waktu N dibagi delta X kuadrat. Nah, selanjutnya bentuk ini disubstitusikan ke dalam bentuk ini sehingga bentuknya menjadi TI pada waktu N+1 min TI pada waktu N dibagi delta T sama dengan KI TI min 1 pada waktu N min 2 TI pada waktu N plus TI plus 1 pada waktu N
dibagi delta X kuadrat. Kita akan mencari TI pada waktu N plus 1, sehingga bentuk ini bisa ditulis menjadi TI pada waktu N plus 1 sama dengan TIN plus KI delta T per delta X kuadrat kali TI min 1 N min 2 TIN plus TI plus 1 N. Nilai K, delta T, dan delta X itu sudah diketahui, sehingga kita bisa menghitung TI pada waktu N plus 1 kalau TI min 1, TI plus 1 pada waktu N itu sudah diketahui. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan ini untuk menghitung TI pada waktu N plus 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur hitungan dengan skema eksplisit. Jadi langkah-langkahnya, batang dibagi menjadi sejumlah bias, kemudian dibuat jaringan titik hitungan dalam bidang XT, di mana panjang bias adalah delta X, langkah waktunya adalah delta T. Diketahui yaitu kondisi awal sebelum hitungan dimulai. Kemudian kondisi batas hulu dan hilir diketahui sepanjang waktu. Selanjutnya kita hitung temperatur dari waktu ke waktu berikutnya. Jadi skema hitungannya seperti gambar di samping, yaitu ini panjang batang besi dari 0 sampai L. Kemudian kita gunakan persamaan yang sudah kita turunkan sebelumnya, yaitu TI waktu N plus 1 sama dengan TI pada waktu N plus KI delta T per delta X kuadrat kali TI min 1 N min 2 TIN plus TI plus 1 N. Jadi ini adalah sumbu X yang dibagi menjadi jumlah bias dengan panjang delta X. Ini I dari 1, 2, dan seterusnya sampai M. Kemudian ordinatnya adalah temperatur T dibagi menjadi interval waktu dengan panjang interval waktu adalah delta T. N-nya mulai dari 1, 2, sampai akhir hitungan N sama dengan N besar. Dalam hitungan ini, kondisi awal ini sudah diketahui nilai temperatur pada awal hitungan. Misalkan temperaturnya adalah 0. Kemudian di batas hulu, ujung batang A ini dipanasi, misalkan temperaturnya 100 derajat. Sedangkan di ujung titik M, temperatur juga diketahui, misalkan temperatur sepanjang waktu adalah 0. Nah, kita akan mencari temperatur pada waktu berikutnya, yaitu di titik I sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya pada waktu N sama dengan 2. Dengan menggunakan persamaan ini, maka temperatur di titik I sama dengan 2 pada waktu ke N sama dengan 2 sama dengan TIN, itu adalah ini, ditambah K delta T per delta X kuadrat yang sudah diketahui nilainya, kali TI min 1 pada waktu N, yaitu ini, kemudian min 2 TIN, itu adalah ini, plus TI plus 1 N, itu adalah ini. Sehingga kita peroleh temperatur di titik 2 pada waktu kedua. Kemudian langkah berikutnya kita hitung temperatur di titik berikutnya, di mana dari persamaan ini untuk menghitung temperatur di titik ini dipengaruhi oleh ini, dan ini. Kita peroleh temperatur di sini.
Selanjutnya kita bergerak ke kanan. Untuk menghitung ini, dihitung berdasarkan titik ini, dan titik ini. Demikian seterusnya, kita bisa menghitung pada titik-titik berikutnya. Sehingga pada hitungan pertama, kita bisa menghitung temperatur batang di titik-titik ini pada waktu kedua. Setelah temperatur di sepanjang batang pada langkah pertama kita hitung, langkah berikutnya kita hitung temperatur pada waktu berikutnya, yaitu yang titik warna hijau ini, temperatur di titik I pada waktu N+1, yaitu titik hijau, dihitung dari titik IN I-1N, yang ini adalah kondisi batas, dan juga titik di sini. Sehingga kita bisa menghitung temperatur pada waktu berikutnya. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung temperatur di titik ini, dipengaruhi oleh titik ini, dan ini. Kita lanjutkan untuk menghitung temperatur di sini, dipengaruhi oleh titik ini, dan ini. Demikian juga titik ini dipengaruhi oleh titik ini, dan ini. Dan seterusnya titik ini dipengaruhi oleh titik ini, dan ini. Selanjutnya kita lihat stabilitas skema eksplisit. Jadi kalau kita lihat jaringan titik hitungannya adalah seperti ini. Ini titik I-1, I-2, I+1, I+2. Demikian juga untuk waktu ini N, N-1, N-2. Jadi untuk menghitung temperatur di titik TI pada waktu N, itu dipengaruhi oleh 3 titik pada waktu sebelumnya, yaitu titik TI-1, N-1, TI-N-1, TI+1, N-1. Demikian juga kalau kita akan menghitung temperatur di titik ini, itu dipengaruhi oleh titik-titik pada waktu sebelumnya. Jadi titik warna hijau dipengaruhi oleh titik warna biru ini. Dan seterusnya. Untuk menghitung temperatur di titik warna biru dipengaruhi oleh titik-titik pada waktu sebelumnya yang warnanya ungu. Berarti kalau kita menghitung TIN itu dipengaruhi oleh 3 titik sebelumnya. 3 titik warna hijau ini dipengaruhi oleh 5 titik sebelumnya yang warna biru. Titik warna biru dipengaruhi oleh 7 titik yang warna ungu. Sehingga untuk menghitung temperatur di titik TIN itu dipengaruhi oleh bidang hitungan A ini. Padahal kenyataannya secara fisik untuk menghitung TI pada waktu N itu juga dipengaruhi oleh TI-2 pada waktu N, TI-1 pada waktu N, jadi pada bidang B ini, dan dipengaruhi oleh titik hitungan di bidang ini. Nah, kondisi ini yang hanya menghitung TI dipengaruhi oleh bidang A, yang seharusnya secara fisik adalah dipengaruhi bidang A dan B, ini yang menyebabkan ketidakstabilan hitungan, yang nanti bisa menimbulkan amplifikasi hasil hitungan. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.